gini kan gua kemarin apa namanya, cuma di rumah tuh pelit banget gila gara-gara stay di rumah. Stay di rumah aja gue jadi kayak kurang produktif gitu loh. Kan mending di rumah aku aja atau di rumah kamu kan bisa berdua gitu. Mungkin lebih produktif. Takutnya saking produktifnya nanti produksi bikin orang ketiga lagi. Oke, gue selamat malam buat kalian. Ini karena gue bikin story kemarin semacam pertanyaan, question buat kalian. Ngomong nih gue pakai masker biar menghargain itu ya. Apa sih distance apa? Long distance relationship apa namanya? Kan? Social distancing ya, social distancing, jaga jarak ya. Oke, jadi kemarin gue kasih pertanyaan banyak ya. Pertama gue kasih pilihan, kita mau ngebahas hidup atau cinta, dan ternyata hidup itu bertahan di 58% dan cinta 42%. Banyakan hidup ya, ternyata teman-teman gue banyak yang punya permasalahan hidup ketimbang yang punya permasalahan cinta. Akhirnya gue bikin deh nih, akhirnya kita apa sih namanya, gue bikin nih pertanyaan karena banyak yang milih hidup. Ya udah, akhirnya saatnya kita buat ngomong hidup biar agak dewasa dikit ya. Selama ini kan kita kurang dewasa. Gue isi pertanyaan gitu, sharing dong apa keresahan hidupmu saat ini, dan jawabannya macem-macem. Gue buka deh biar agak ngobrol cuk. Pertama nih ada si kampret nih, ada dari nih ada satu dari si, nggak usah sebutin ya namanya ya. Dia bilang bingung mau milih sukses dulu. Langsung situ ya, langsung dalam sih. Cuma gini, saya ngomong-ngomong soal keresahan hidup, gue banyak sebenarnya keresahan hidup ya. Cuma yang paling sering gue rasain tuh gini nih, soal hidup ya. Gue ngerasa hidup gue sih hidup tuh nggak pernah ada puasnya gitu. Gue ngerasa hidup nggak pernah ada puasnya. Gue pengen ini itu, ingin itu, soal harta tahta wanita terutama tuh. Begitu gue dapet yang gue pengen, pasti gue pengen naik kelas terus gitu. Itu yang paling gue rasain sih dalam hidup. Gue ngerasa kenapa sih keinginan gue nggak pernah habis-habisnya gitu. Gue pikir sampai kapan gue bakal kayak gini terus. Nah itu sih yang paling gue rasain sama keresahan itu. Suara motor NMAX ini emang banyak sih keresahan hidup, kayak gue ngerasa nggak ada puasnya, terus gue ngerasa kayak komunikasi sama orang susah nyambungnya gitu. Gue nggak ngerti apa gue kurang pintar komunikasi atau orang-orang yang gue temuin akhir-akhir ini ya cenderung banyak yang dominan gitu. Gue nggak suka sama orang yang dominan gitu. Itu sih dikit dari keresahan hidup gue, banyak banget, cuma nggak mungkin kan gue share di sini, privacy man. Tapi gue pengen tahu nih apa jawaban temen-temen soal keresahan hidup. Pertama ada dari si, nggak usah sebut nama ya. Dia bilang gini, bingung milih sukses dulu atau kawin dulu. Nah ini berat juga sih, karena sukses dulu atau kawin dulu ya. Sama sih men, kawin dulu apa sukses dulu, ini yang pasti yang ngomong cowok ya. Yang ngomong cowok, karena kalau cewek pasti nikah bilangnya, bukan kawin. Kata orang sih itu beda. Jadi gini men, gue juga sama sih, gue bingung tuh milih sukses dulu apa kawin dulu gitu. Satu sisi kita pengen sukses dulu biar pas kawin semua serba kecukupan gitu. Kira-kira kebutuhan tuh bisa terpenuhi, mapan dulu lah ibaratnya. Kan orang tua juga sering bilang mapan dulu, tapi ada juga sih orang tua yang bilang yang penting nikah dulu nak gitu. Gue juga pengen tuh mapan dulu, karena kita sebagai lelaki sih ngerasa apa, nggak worry aja gitu, kita lebih ngerasa leluasa. Tapi kalau kita coba mikir lebih dewasa, sebenarnya mapan itu kan sesuatu yang masih abu-abu ya. Kita bisa atau enggak untuk ngecapai mapan, apalagi kalau buat kita sobat miskin yang mulai dari nol. Itu susah tuh untuk dapat mapan, kecuali kita mau punya prospek yang jelas depan mata, tuh agak mendingan tuh. Kayak misalnya lo udah punya kerjaan atau lo udah punya project yang sekarang lagi lo jalanin, mungkin lo punya peluang lebih gede untuk mapan dulu. Tapi buat kita yang masih start dari nol dan bahkan nggak punya pandangan ke depan dalam 1, 2, 3 tahun ke depan, belum punya pandangan sukses, enggak sukses dalam arti goal yang kita targetin, mungkin saatnya kita sampingin ego dulu gitu. Kita kesampingin ego dulu, kita lebih dewasa, atau mungkin kita belum jalannya mapan gitu. Mungkin mapan itu bisa dicapai kalau habis kawin, itu sih. Gue nggak banyak bercanda dan sekarang lah lagi musim corona, takutnya dibilang lagi genting, aku malah bercandaan.
gue pengen coba lebih dewasa ya, karena ini bahas hidup kan nggak boleh buat permainan, meskipun Bang Iwan bilang hidup adalah permainan. Tapi itu menurut gue tes dulu atau mapan dulu, balik lagi kita lihat prospek. Kalau prospek nggak mungkin ya udah kita nikah dulu. Dengan nikah, kalau orang tua bilang biasanya jalan serba kebuka gitu, dan itu dibuktiin sama temen-temen gue yang udah nikah, sama orang-orang yang udah nikah, dan rata-rata wejangannya selalu kayak gitu, nikah dulu aja ya. Baru nanti jalan kebuka semua. Kecuali lo emang lahir jadi anak sultan yang tinggal tunjuk sana sini, punya perusahaan enak, lo tinggal cewek-cewek tinggal tunjuknya, mungkin lo bisa mapan dulu. Itu sih menurut gue, kawin dulu, nikah dulu ya. Nikah dulu lebih utama, apalagi kalau lo yang statusnya lo udah wajib nikah, kayak umur lo udah ketuaan terus lo nggak bisa nahan libido gitu. Nikah dulu sih bagusnya, baru nanti kesuksesan ngikutin. Lo harus yakin sih men, lo harus yakin sama Tuhan lo. Kalau lo yakin jalan pasti keluar juga. Ngomong-ngomongin soal nikah kayak orang udah nikah gue deh. Lanjut, resah di saat kita belum bisa ngebahagiain orang tua kita dan selalu buat dia kecewa. Ya sama cuk, gue juga cuk. Kalau masalah bahagiain orang tua, sama sih men. Kita tuh hampir semua orang sih, semua anak tuh hampir semuanya dia nggak bakal pernah ngerasa udah ngebahagiain orang tua. Mungkin untuk beberapa iya, cuman ukuran kebahagiaan orang tua itu apa gitu, macam-macam loh. Ada yang orang tua bahagia pas anaknya udah diterima di masyarakat, ada yang bahagia anaknya udah diterima kerja, ada juga yang bahagia kalau ada anaknya udah menikah, udah punya anak lagi, udah punya cucu, itu udah bahagia. Ukuran kebahagiaan orang tua macam-macam, cuma pada dasarnya, pada prinsipnya kita sebagai anak, sehebat apapun kita, sesukses apapun kita nggak akan pernah bisa balas jasa orang tua ke kita. Jadi baik lagi, mungkin kalau untuk ukuran kebahagiaan cuma bikin orang tua senyum, banyak cara kok men, banyak cara. Orang tua tuh kadang lihat anaknya seneng aja dia seneng gitu, like they are truly happy like when we happy gitu. Menurut gue sih kita nggak usah pesimis, cuma nggak usah ngerasa bangga juga kalau udah bahagiain orang tua. Tapi saat posisi kita kayak ngerasa nggak berguna, kita tuh selalu yang paling the best loh di mata orang tua kita gitu. Jadi jangan pernah ngerasa belum ngebahagiain orang tua terus kita minder dan nggak produktif lagi. Menurut gue sih stay moving dan do the best, itu sih mungkin. Dari situ lo jalan lo pasti tetap ada, apalagi lo masih dihujanin sama doa orang tua. Doa orang tua is the power lah pokoknya, paling powerful, ngalahin segalanya dah pokoknya. Jadi jangan ini ya, jangan pesimis ya, move terus. Kelamaan jomblo wek, kelamaan jomblo wek. Nggak gini, dari sekian masalah hidup lo, masa lalu jomblo ya gitu. Gini sih, blur. Kok blur? Nah, kayak gini men, please men, dari sekian banyak masalah dalam hidup lo dan lo cuma ngerasa ini masalah paling besar, keresahan jomblo. Kelamaan jomblo, itu resah ya, bikin resah. Kenapa sih lo resah dengan kejombloan sih gitu loh? Lo resah jomblo itu kenapa? Karena lo takut dihujat orang atau dihujat temen-temen. Jadi nggak bisa jadi satu tolak ukur resah enggaknya sih men kalau menurut gue. Jadi, gue bingung sih, gue jomblo juga masalahnya. Tapi gue gak pernah ngerasa resah gitu karena gini, balik lagi ke cara pola pikir gitu, cara pandang gitu ya. Kalau lo mandang kalau hidup lo, ntar motor lewat. Kalau lo mandang kalau lo nggak punya pasangan dan lo nggak ada nilainya, itu it's totally wrong man, itu salah gitu. Seharusnya lo ngerasa berharga, bernilai itu kalau lo udah bermanfaat buat orang. Kan sebagus-bagus hidup adalah hidup yang bermanfaat buat orang gitu. Jadi kalau dengan lo jomblo doang dan lo ngerasa resah tuh menurut gue sih kurang. Menurut gue sih lo nggak seharusnya kayak gitu. Jadi lo harusnya mikir apa yang bisa lo kasih ke orang paling lo sayang. Emang hidup lo jomblo, apa sih namanya resah gara-gara jomblo doang? Enggak. Lagian kalau lo emang jomblo ya pacaran lah. Jadi kelamaan jomblo nggak seharusnya jadi keresahan lah. Lo harus
tetap produktif aja sih kalau menurut gue. Apalagi zaman corona gini kan, lagian lo kalau pacaran mau ngapain, lo nggak bisa barengan, lo cuma bisa LDRan. Kalau cuma buat baik lagi ya, tujuan lo buat pacaran tuh apa lo pengen pamerin ke orang, terus lo pede dengan lo punya pasangan, atau gimana gitu, tujuan berpasangan tuh atau buat ibadah ke Tuhan gitu, buat nikah. Kalau lo cuma niat mau nikah, asal niat lo bener pasti selalu ada jalan ya, kayak gitu loh. Jadi jangan baik lagi ya ke tujuan utamanya. Kalau tujuan utama lo pacaran kayak kebanyakan orang sekarang demi ngikutin zaman tuh salah. Lo harus punya prinsip masing-masing sih menurut gue. Jadi jomblo bukan satu masalah yang besar ya. Ini bukan masalah hidup gede ya, kelamaan jomblo ini. Siapa sih iseng banget. Resah di saat semuanya serba uang, makin kita banyak uang makin disegani. Tapi sebalik, nah ini berat nih. Nah ini salah satu keresahan gue juga sih, cuma gini nih. Gue heran kenapa ya di Indonesia tuh, atau mungkin di semua deh, di luar negeri, di dunia ini, itu hampir semua orang yang punya uang tuh mereka punya power. Kenapa sih men? Hampir semuanya loh. Jangan jauh-jauh deh dari segi anak muda doang nih. Lo jadi cowok, lo banyak duit, tuh ibarat kasarnya lo tinggal tunjuk cewek gitu. Kenapa sih kayak gini? Jangan selalu susah banget lah nemuin cewek yang nerima apa adanya, mesti ada apanya, terus ada sih 1-2, cuma gue belum termasuk yang beruntung, jadi gue jarang tuh nemuin cewek yang kayak gitu, mesti susah gitu. Jadi ya kalau kalian cewek-cewek yang ngerasa bisa nerima apa adanya, bisa lah kita kenalan lah, bisa lah. Nah ini fenomena ini sebenarnya berlaku dari semua aspek sih, nggak itu aspek sosial, aspek dari segi sosial, dari segi hubungan, emang duit paling berpengaruh sih men. Di dunia kerja juga ya, kemarin gue lulus kuliah gitu, ada juga tuh main duit. Jadi duit emang segalanya sih men. Emang duit bukan segalanya, cuma segalanya sekarang tuh bisa tuh diurus sama duit tuh. Gini men, jangan gara-gara duit sekarang udah kayak nguasain hidup kita, terus kita jadi kayak nggak pede kalau nggak punya duit. Jangan juga sih, itu ada kok yang bisa kita kasih ke orang. Tuhan tuh udah ngasih kita apa sih, setara semua sesuai porsinya gitu. Jadi nggak mungkin kan kita lahir nih di dunia nih di Indonesia kalau kita nggak bakal ada manfaatnya buat orang. Pasti ada tuh manfaat yang diselipin Tuhan ke diri kita yang bisa kita kasih ke orang. Ya udah lo kita gali aja, kita lakuin aja apapun yang kita bisa, kita bantu orang gitu. Karena duit nggak bisa ngehalangin kita dari niat baik gitu loh. Mungkin duit bisa ngehalangin kita dari beli yang macem-macem atau keinginan segala macem barang-barang yang kita inginkan sesuai keinginan kita. Mungkin duit bisa ngehalangin kita karena kita nggak punya duit. Tapi satu hal yang bisa gue rasain, ternyata duit itu nggak bisa ngehalangin kita dari niat baik. Jadi kalau punya niat baik, segerain, karena itu nggak perlu banyak duit. Pengen punya mobil tapi belum ada duit, padahal butuhnya buat besok. Susah sih kan. Ya aku juga sama sih butuh. Aku juga sama. Lo kira nasi kuning bisa beli besok? Benci sama orang yang kalau ngomong, yang benci sama orang yang kalau ngomong ngeelu-eluin dirinya sendiri. Akhir-akhir ini gue juga sering ya ketemu sama orang, kita ngobrol gitu. Pertama dia selalu ngedominasi, dan yang kedua nggak ada hal yang dia ceritain kecuali dia ngeelu-eluin dirinya sendiri gitu. Dia muji dirinya sendiri, kan gue mual ya dengernya ya. Gue sorry emang bikin mual sih orang kayak gitu, bener. Jadi lihat orang kayak gitu tuh gue pengen caci maki gitu. Kalau gue nggak kasihan tuh pengen gue caci maki, tuh nyebelin banget orang kayak gitu, pengen gue hajar gitu ya. Tapi jangan men, itu haknya dia sendiri dan kita juga nggak boleh dong main hakim sendiri. Lagian apa gunanya kita ngurusin mereka, tinggal lo dengerin aja, udah anggap aja dia radio bodol gitu. Maaf nih buat teman-teman, buat kita yang kalau ngomong ke orang mungkin kerasa atau enggak ya, tolong dong jangan ngobrol tuh, jangan dominasi diri sendiri gitu. Jangan ngomong terus ngeelu-eluin diri sendiri, nunjukin prestasi-prestasi, nunjukin kehebatannya, kepunyaannya gitu loh. Terus pokoknya apapun yang sih muji diri sendiri lah pokoknya. Tolong dong men, buat kita yang masih kayak gitu mungkin nggak kerasa ya, tolong kurangin dong, karena
lawan bicara tuh geli dengarnya, tau gak sih, jijik tau gak. Itu aja sih gue kritik pedas ya sama orang-orang kayak gitu. Karena gini men, seandainya kita bener-bener orang hebat, seandainya kita bener-bener orang punya kelebihan, itu akan bisa dilihat dengan orang, itu akan bisa dilihat dengan orang tanpa kita harus ngomong gitu. Lagian kita lebih kelihatan hebat kalau kelebihan kita tuh kelihatan dari cerita orang, bukan kita sendiri yang ngeluarin. Kalau meskipun kita, kalaupun iya kita punya kehebatan, tapi kita sendiri yang ngomong, dia akan nganggap lo murah gitu. Itu aja sih. Ya mudah-mudahan kita bisa belajar bareng sih dari sini, itu penting sih men. Bagus juga sih keresahan hidup orang-orang, kayak banyaknya kayak macem-macem ya. Next, bagi tips dong biar nggak jomblo lah ini. Jangan-jangan sih kampret tadi lagi nih. Tips biar nggak jomblo ya pacaran, Astuti. Gimana? Next, gimana iya bukan mas. Gimana ya bukannya nggak tertarik sama cowok, tapi takut aja jatuh cinta ke lubang, tapi takut aja jatuh, tapi gimana sih, gimana ya bukannya nggak tertarik sama cowok, tapi takut jatuh ke lubang yang sama. Gimana ya, oh jadi dia ini apa namanya, dia mungkin pernah punya riwayat ini ya, disakitin ya, belokan harta sama cowok. Gini sih sis, memang berat sih kalau kita pernah disakitin sama pasangan ya, secara nggak langsung kan memang berat sih. Kita udah dibikin nyaman, kita udah dikasih banyak janji manis, kita udah sayang banget, udah totally setia lah ke dia, udah percaya banget sepenuh hati lahir batin. Tiba-tiba dia nikah sama orang lain, ngasih undangan, yang pedih sih. Cuma gini sih brother, gini sih kan sis ya, sorry cok lama cok. Cuma gini sih, gimana pun memang hal yang kita alami itu bisa jadi satu pelajaran. Cuma kita tetap harus bisa move on. Kita harus belajar nih dari kesalahan yang lama ini. Kenapa sih kita bisa disakitin? Kita mesti ngaji diri itu di situ tuh. Kenapa sih kita disakitin? Apa karena kita terlalu kelihatan bego, atau karena emang dianya yang bego gitu? Bisa jadi itu dua faktor loh yang sulit kita pecahin sebenarnya. Orang apa sih, hubungan tersakiti itu bisa jadi dua faktor yang susah kita pecahin. Karena pasti faktornya adalah dua. Kalau nggak cowoknya, ya ceweknya gitu. Kalau cewek yang disakitin, kalau ceweknya ngerasa bener, ya udah cowoknya cari cowok yang jangan kayak gitu. Tapi lepas dari itu ya udahlah, jangan pacaran ya menurut gue sih. Mendingan, maksud gue pacaran nggak apa-apa, cuma udah nikah buruan lah. Cari aja cowok yang serius tuh ditunjukin dengan dia kenal sama orang tua kita. Ya udah seru aja. Nyamper ke rumah orang tua, suruh nikah, beres. Sampai mati nih HP gue. Next, gagal sama kamu kedua kalinya. Oke. Maaf nih Abu, maaf nih. Ini konten hidupku, ngomongin bahas kehidupan, bukan cinta. Kalau kawin udah kawin ya. Kayak itu dulu ya. Jadi emang di tengah-tengah corona ini banyak sih keresahan hidup. Jadi di tengah-tengah corona ini memang nggak banyak berubah sih, orang sering cenderung banyak keresahan, dan ada bagusnya juga kan kita kalau nggak punya teman kita bisa sharing barengan, dan selama sharing itu bisa dibagi selama ada manfaatnya buat orang atau enggak. Itu tadi contoh-contoh keresahan yang menurut gue sih sering dialamin banyak orang, termasuk gue sendiri ya. Keresahan yang udah biasa lah. Cuma kadang-kadang keresahan yang biasa ini kita mau menyikapinya dengan biasa, jangan berlebihan lah. Tapi gimana pun keresahan orang nggak bakal ada ujungnya kalau menurut gue. Baik lagi ke diri kita, harus pintar-pintar nyikapin. Sebaik-baik kita nyikapin adalah dengan positive thinking. Jadi udah, kita stay positif aja, enjoy aja, jalani aja dulu, jalan terus, nikah kagak. Itu dulu sih, mudah-mudahan bermanfaat buat kalian. Gue gak banyak bercanda kali ini, harap kalian tetap selamat dan baik-baik aja. Mau pulang.
stay di rumah aku aja.